akan bagus karena kobaran api yang secara terus-menerus membakar oksigen di sekitar mereka. Strategi sama yang mereka gunakan di pertandingan sebelumnya. Tentu tim Sri Lanka tidak akan jatuh dua kali di lubang yang sama. Berbeda dari sebelumnya, kali ini mereka tak lagi mengulur waktu. Dengan cepat, Ningrongrong pun melemparkan sejumlah bola peledak untuk mengacaukan pressing lawannya. Sementara Tangsan dengan cerdik memanfaatkan tekanan udara efek dari panas api untuk melayang. Menyadari strategi ini tak lagi efektif, sang ketua pun segera menginstruksikan agar menghentikan serangan api. Sayangnya mereka sudah terlambat karena celah ini dimanfaatkan tim Sri Lanka untuk melancarkan serangan balasan. Alhasil, lawan yang tak bisa memprediksi gerakan mereka pun menjadi blunder. Satu persatu pun berhasil dilempar keluar arena, menyisakan sang ketua tim yang akhirnya mengaku kalah karena merasa sudah mati langkah. Dengan ini menjadi kemenangan kedua dari tim Akademi Sri Lanka. Setelah pertandingan usai, ketua tim Akademi Chingguo datang menemui Tangsan, Daemubei, dan Xiaowu. Ia lalu mengatakan kalau setiap tim yang kalah dalam turnamen telah menghilang secara misterius. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga ia memberikan inti roh pelindung apinya dan menjelaskan bahwa jika inti tersebut padam, menandakan kalau dirinya sudah mati. Hal ini ia lakukan dengan harapan jika hal buruk benar-benar terjadi, maka orang-orang Sri Lanka dapat menyelidiki dan mengungkapkan misteri kejahatan tersebut. Setelah mendengarkan hal itu, mereka pun langsung bergegas untuk pergi memeriksa timnya Duguyan dan timnya kakak Daemubei yang sebelumnya telah kalah. Dan benar saja, mereka semua menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun, dan aneh rasanya jika mereka kompak pergi meninggalkan kota secara bersamaan. Lantas mereka pun segera pergi menemui Hulena agar ia mendesak Bibidong selaku pemimpin Balai Roh Pelindung untuk turun tangan menyelesaikan kasus hilangnya tim dari akademi yang telah tereliminasi. Tangsan kemudian juga mengatakan kecurigaannya mengenai Master Krisan yang menjadi dalang dari masalah ini, serta desas-desus rencana pemberontakan. Namun menurut Hulena tuduhan itu masih belum cukup kuat sehingga ia masih ingin mencari lebih banyak bukti sebelum mengambil tindakan. Mereka lalu sepakat untuk memeriksa ruangan milik Master Krisan. Singkatnya, secara tak sengaja Xiaowu menyentuh salah satu koleksi bunga di ruangan tersebut dan menteleportnya menuju sebuah ruangan lain yang nampak seperti sel penjara. Tangsan yang saat itu memegang Xiaowu pun juga ikut berpindah ke tempat tersebut. Di tempat ini terlihat banyak tulang belulang yang berserakan, dan menurut Xiaowu sisa tulang-tulang tersebut adalah milik siluman roh berusia lebih dari 100.000 tahun yang sudah sampai di tahap evolusi menjadi manusia. Dari sini terungkap kalau Master Krisan selama ini melakukan penelitian kepada para siluman roh tersebut demi kemajuan kerajaan Balai Roh Pelindung. Dan entah mengapa diperlihatkan raut wajah Xiaowu yang amat sedih menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan tersebut. Sementara itu, Daemubei dan Hulena yang merasa cemas karena tak tahu Tangsa dan Xiaowu berteleport kemana, segera pergi melaporkan hal ini kepada Bibidong. Namun di sini Bibidong terlihat tidak peduli serta menolak kecurigaan mereka terhadap Master Krisan yang menurutnya sama sekali tidak masuk akal. Singkat cerita, setelah kembali, Tangsa dan Xiaowu menceritakan apa yang baru saja mereka alami. Mereka pun berniat meminta bantuan kepada kakek Dugu dan ayahnya Ningrongrong karena mustahil mereka bisa melawan Master Krisan dengan statusnya sebagai Master Roh 9 Cincin. Setelah Tangsan berhasil menemui kakek Dugu, ia langsung menjelaskan kecurigaannya terhadap Master Krisan. Juga ia mengatakan bahwa tim dari akademi yang telah kalah tiba-tiba menghilang secara misterius, termasuk Duguyan, cucu dari kakek Dugu. Mengetahui masalah ini menyangkut keselamatan cucu kesayangannya, kakek Dugu pun bersedia membantu bersama ayahnya Ningrongrong untuk pergi menangkap Master Krisan. Keesokan harinya saat sedang briefing sebagai persiapan untuk maju di pertandingan melawan tim Akademi Changhui, Xinian menemui Tangsan dan mengajaknya bicara empat mata. Di sini ia menyuruh Tangsan agar menyerah saja saat melawan Akademi Changhui. Karena untuk menjalankan rencananya, Akademi Changhui harus masuk ke Grand Final melawan tim Akademi dari Balai Roh Pelindung. Dan sebagai imbalannya ia akan mempersilahkan Tangsan bertemu dengan Tang Hao, sang ayah yang selalu ingin Tangsan temui. Bahkan saat ini juga ia telah membawa Master Huotian tersebut yang ia katakan telah menunggu Tangsan di ruangan belakang. Dan setelah Tangsan mengikuti arahan dari Xinian, ternyata di sana Tang Hao benar-benar sudah menunggunya. Dalam pembicaraan itu, Tangsan kembali mengkonfirmasi apakah ayahnya lah yang sudah merencanakan pembunuhan Bibidong, otak dibalik semua kejahatan Akademi Changhui, termasuk kasus obat mutasi roh yang menewaskan ayahnya Mang Hojun, dan orang yang memberikan perintah untuk meracuni Duguyan. Sang ayah pun tak menyangkal sedikit pun. Ia mengaku kalau semua pengorbanan ini memang harus dilakukan demi membalaskan dendam keluarganya terhadap Balai Roh Pelindung. Ia lalu juga menjelaskan secara rinci rencananya setelah Akademi Changhui memenangkan turnamen tersebut.
Nanti ketika Bibi Dong mendekat untuk memberikan hadiah kepada tim yang juara, maka pertahanannya pasti akan terbuka. Selain itu, karena yang ia dekati hanya sekumpulan orang dengan 4 cincin roh, maka ia akan menurunkan kewaspadaannya. Saat itulah rencana terakhir mulai dijalankan. Dalam kendali pikiran, Xinian akan memerintahkan salah seorang anggota Akademi Changhui yang memiliki kemampuan untuk menghapus kekuatan roh pelindung seseorang meski cuma dalam waktu singkat. Setelah itu, anggota yang lain akan mengisolasi area tersebut menggunakan teknik roh mutasi pemisah dimensi guna menghalangi bala bantuan yang mungkin bergegas datang. Dilanjutkan dengan mengeluarkan beberapa portal penghubung ruang yang dapat digunakan untuk menteleport para master roh yang telah ia siapkan untuk mengeksekusi pemimpin dari balai roh pelindung tersebut. Dengan demikian, sekuat apapun Bibi Dong, ia tak akan mampu bertahan dengan serangan yang bertubi-tubi dari para master roh. Kemudian Tang Hao menegaskan bahwa rencana ini hanya bisa dijalankan jika tim Akademi Changhui memenangkan turnamen. Sehingga ia meminta kerjasama dari putranya tersebut dengan cara mengalah dari Akademi Changhui di pertandingan yang akan datang. Akan tetapi Tang San berpendapat kalau ini semua perbuatan yang salah. Hanya karena ingin balas dendam, begitu banyak nyawa yang harus dikorbankan, termasuk para murid Akademi Changhui yang dijelaskan pasti akan mati setelah menjalankan rencana tersebut. Tak lama setelah itu, teman-temannya yang merasa khawatir datang menyusul Tang San. Namun Tang Hao malah menyerangnya dan mengancam akan membunuh teman-temannya jika Tang San enggan bekerja sama. Akan tetapi hal ini justru membuat Tang San sadar kalau ia sedang berada di alam ilusi yang diciptakan oleh Xinian. Dikarenakan kemampuannya tersebut hanya untuk mengendalikan pikiran tanpa bisa membaca ingatan. Oleh sebab itu Xinian hanya dapat meniru ayahnya secara fisik, bukan sifat dan kebiasaannya. Sampai akhirnya Xinian menampakkan dirinya dan beralih rencana untuk membunuh Tang San. Meskipun sudah keluar dari dunia ilusi, kekuatan mereka masih terpaut terlalu jauh. Beruntung sekali lagi kekuatan dari sang ibunda yang berada di dalam diri Tang San membantunya dan berhasil memojokkan Xinian. Akibat Xinian yang telah dikalahkan di dalam dunia ilusinya sendiri, di dunia nyata dirinya terlihat seperti orang linglung. Hal ini juga membuat para murid Akademi Changhui terlepas dari pengaruh kekuatan pengendali pikirannya. Si Q yang mengetahui hal ini langsung cus ke lokasi dan memutuskan untuk mengundurkan diri karena merasa sudah tidak ada gunanya lagi ia mengikuti turnamen. Sementara itu, diperlihatkan kakek Dugu yang tengah bersiap melakukan penyergapan kepada Master Krisan bersama Master Roh dari klan Kibau. Di sini Ayah Ning Rongrong mengungkapkan alasan ia setuju untuk bekerja sama mencegah pemberontakan adalah agar bisa menjalin hubungan yang semakin kuat dengan balai roh pelindung. Tak lama setelah itu, orang yang ditunggu akhirnya muncul. Master Krisan pun bersiap melakukan perlawanan dengan mengeluarkan senjatanya yang berwujud cambuk bunga matahari. Meskipun kalah jumlah dengan pertarungan 3 lawan 1, terbukti kekuatan Master Krisan masih mampu mengimbangi mereka. Di waktu yang bersamaan, Tang San kembali bertemu dengan Hu Lena yang meminta kartu perpusnya dikembalikan. Di sini Lena sedikit kesal karena Tang San membohonginya dengan mengatakan hanya ingin menyelidiki percintaan Bibi Dong dengan Master Xiao. Namun kata petugas perpus, ia malah memeriksa catatan rahasia milik balai roh pelindung. Dari perkataan itu Tang San jadi sadar kalau plat bangsawan tersebut memang bisa dipindah tangankan. Hal ini melemahkan dugaannya terhadap Master Krisan karena bisa saja ada pihak lain yang mencuri plat bangsawan milik Master Krisan untuk menciptakan sebuah alibi dengan memasukkan nama Master Krisan ke dalam catatan daftar peminjam buku di perpustakaan balai roh pelindung. Cukup masuk akal karena seorang penjahat pasti tidak akan menggunakan identitas aslinya untuk menjalankan tindak kejahatannya. Singkatnya, Hu Lena menyiratkan mungkin saja Master Hantulah yang meminjam plat milik Master Krisan, mengingat ia merupakan orang terdekatnya. Mereka pun bergegas pergi menemui kakek Dugu demi menghentikannya bertindak lebih jauh untuk menghakimi Master Krisan. Beruntung Tang San tiba tepat waktu dan masih sempat melerai mereka sebelum ada yang terluka. Tak lama setelah itu datang juga Bibi Dong yang langsung membungkam mereka semua. Selepas itu Tang San, Xiaowu, Hu Lena, dan Dai Mumbe menjelaskan kepada Bibi Dong bahwa ada seseorang yang merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Ia menduga kuat kalau Master Hantulah yang telah berkhianat. Namun Bibi Dong terlihat sama sekali tidak terkejut mendengar penjelasan itu. Ternyata ia sudah tahu lebih dulu dan sengaja membiarkan rencana tersebut tetap berjalan demi mengumpulkan orang-orang yang ingin membunuhnya. Di sini ia malah salfok dengan Xiaowu dan mengatakan kalau ia sangat tertarik dengan Xiaowu.
Ketimbang info pembunuhan tersebut, ia justru lebih